Satu. Dan terakhir, yang lady. Ya, yang lady, wanita. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang DJ karena dengan saya DJ, saya nggak perlu lagi ditarik ngomongin orang, nggak perlu saya bagi-bagi yang orang juga nggak perlu. Semua dengan kepala saya sendiri, apa yang mau pikiran saya sendiri, semua saya sendiri, saya jalan sendiri. Ada yang tahu siapa mereka ini? Ada yang tahu nggak? Saya bisa kasih hadiah nih kalau yang tahu. Beneran? Ada yang tahu nggak? Hadiahnya apa? Ya, pengen apa? Saya kasih hadiah, bener. Mau makan apa? Di luar tinggal mau makan apa, mau apa, saya kasih hadiahnya. Ini mereka adalah sebagian kecil idola saya dulu, ya. Idola saya dulu. Mereka adalah top DJ di dunia. Jadi saya berpikir bahwa kalau saya mau jadi seorang DJ, saya harus punya role model. Siapa role model saya? Yang orang-orang sukses yang di bidangnya, di dunianya. Dan mereka inilah orang-orangnya. Ini semua mereka orangnya. Semua tentang mereka saya pelajari. Mulai dari mereka biasanya tidur jam berapa, bangun ngapain aja, habis bangun ngapain, saya pelajarin semuanya tentang lifestyle mereka, musik mereka yang mereka mainkan, karakter mereka, musiknya apa saja yang mereka mainkan, semua saya pahami. Sampai akhirnya seperti kayak kita yang kita lakukan ini, mungkin kayak kita datang ke seminar, ngelihat nambah ilmu, nambah wawasan kita, buka pikiran kita, ke seminar. Saya juga melakukan itu, tapi di bidang ini seperti apa? Pergi ke konser-konser mereka, pergi ke festival mereka, gimana cara mereka untuk tampil di audiensnya, itu juga saya lakukan dulu. Akhirnya mungkin dengan getolnya saya akhirnya ada sekitar saya mulai DJ itu dari akhir tahun 2008. Tahun 2008 saya mulai start dari awal sama sekali, akhir tahun 2008. Dan di tahun 2010 atau 11 saya lupa, akhirnya ada label atau manajemen nasional di Indonesia cukup ternama. Dia mengajak saya untuk bergabung. Jadi saya bergabung di manajemen DJ label ternama itu. Akhirnya saya bergabung. Cukup itu saja? Nggak cukup. Karena niatnya pengen besar, akhirnya saya mengajar untuk menumbuhkan orang-orang bisa menjadi DJ. Ya. Jadi saya ngajar untuk orang-orang jadi DJ dulu, menciptakan kader-kader lah. Jadi saya ciptakan kader-kader, saya lihat bibit-bibit baru, saya poles semuanya. Ya gimana caranya manajemen? Kamu tuh harus tampilnya seperti ini, kamu tuh harus dandannya seperti ini, kamu tuh harus seperti ini. Semua yang kita buat, kita ciptakan bagaimana untuk seseorang bisa cukup menarik, seorang bisa menghasilkan dari itu. Jadi kita ciptakan. Akhirnya dengan saya menjadi mentor mereka, saya juga motivator untuk mereka. Saya mungkin juga jadi idolanya mereka, role modelnya mereka. Saya dapat hadiah. Nih, hadiah dari Allah. Mungkin karena getolnya saya itu mendalami profesi saya, menghadirkan kader-kader yang untuk bisa terus menghidupkan dunia malam. Saya dapat hadiah dari Allah.
Allah beri hadiah sama saya. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini sasis mobil, ini bodinya mobil. Bodi mobil sama sasis mobil itu harusnya kalau dalam mobil yang keluar dari pabrik itu harusnya mereka sama gitu. Jadi bodinya itu di atas sasisnya. Tapi ini pisah antara sasis dengan bodi karena sasisnya belok ke kiri, bodinya belok ke kanan. Jadi kalau maju itu gini, jadi nggak bisa maju. Jadi akhirnya itu dipisah. Ya saking getolnya saya itu, jadi dapat hadiah seperti ini. Saya cerita kenapa saya bisa dapat hadiah seperti ini. Malam itu teman saya ulang tahun di salah satu klub ternama dan terbesar di Medan ini. Jadi mereka bilang, saya ulang tahun nih. Oh iya, karena dia merupakan manajernya saya, maksudnya manajer yang saya angkat untuk manajernya talent. Ayo kita rayakan. Kita rayakan. Kita pergi ke situ, kita ya namanya dari klub malam ya pasti kita minum minuman haram, yaitu minum alkohol. Kita minum alkohol, kita melakukan doing drugs. Ya, kita melakukan itu. Kita minum alkohol, kita doing drugs. Bahkan pada yang ulang tahun saya coba traktirin. Hebat sekali saya, hebat. Dia ulang tahun saya traktirin, yang saya traktirin minuman haram. Akhirnya mereka pulang. Saya masih tinggal di klub itu karena saya nggak tahu saya mau pulang sama siapa. Kalau saya tanya gimana saya mau pulang, saya nggak tahu. Akhirnya dengan nggak tahu mereka ninggalin saya di klub itu. Saya masih di klub itu, nggak tahu ceritanya gimana. Tiba-tiba yang saya tahu, begitu saya buka mata, mobil saya udah di depan pohon aja ya. Jadi saya nabrak pohon, bapak-bapak ibu-ibu. Saya nabrak pohon, dan ada orang di sekitar situ yang mengatakan bahwa saya lari jalur. Saya di jalur kiri, encong ke kanan, dan saya nabrak pohon. Luka parah? Enggak, sama sekali enggak. Mobilnya hancur. Saya luka? Enggak. Ada kebentur apa? Kebentur dikit doang, memar dikit aja. Iya. Enggak ada yang luka sama sekali di badan saya. Setelah sekian lama saya melakukan, ini bukan kali pertamanya saya melakukan pergi dengan teman-teman hangout di klub, minum-minum, dan melakukan itu. Dan selama ini nggak pernah kecelakaan, nggak pernah sama sekali. Setelah berapa tahun lamanya, ada kejadian, mungkin 10 tahun lebih saya melakukan itu, nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Tapi akhirnya seperti ini. Terus saya diingatin, orang tua saya bilang, kamu gimana dengan kecelakaan itu? Ya nggak gimana-gimana. Ada yang kurang nggak? Saya rasa nggak ada yang kurang. Kamu sedekahnya bagus-bagus saja. Saya rasa bagus. Kalau kamu sedekahnya bagus, kamu nggak mungkin kejadian kayak gitu deh. Kalau kamu sesuatu yang nggak bagus, sholat kamu juga bagus, kamu pasti nggak kayak gitu deh. Oke. Itu jadi satu titik poin saya. Akhirnya saya berpikir, waduh, mungkin ini yang tadi saya bilang, ini hadiah dari Allah. Allah coba tegur saya melalui hal kecil. Hal kecil ini hal kecil. Karena yang hancur itu cuma mobil saya, cuma kendaraan saya, tidak pada saya, tidak sama sekali pada saya. Cuma hal kecil aja. Akhirnya setelah mengoreksi diri, setelah
Setelah berbicara kepada teman, saya sharing kepada teman, saya minta tolong sama teman saya, bisa carikan saya ustadz nggak? Teman saya bingung, buat apa? Iya, saya mau ngobrol-ngobrol aja sama ustadz. Mau buat apa bang? Mungkin karena teman saya ini tahu saya kerjanya di diam. Saya jauh dari itu, jadi dia mungkin bingung. Mau buat apa bang? Enggak, saya mau sharing-sharing aja sama ustadznya. Ya udah, nanti dicari ya bang. Jadi akhirnya teman saya itu tadi datang dengan seorang ustadz ke rumah. Kita sepakati bahwa saya dan ustadz itu sharing cerita-cerita. Saya belajar lagi tentang apa. Kita sepakati bahwa kita punya waktu untuk setiap malam Jumatnya ustadz itu datang ke rumah saya dan saya belajar lagi tentang belajar lagi. Yang paling parah saya belajar, saya panggil ustadz itu, saya sholat, lidah saya nggak bisa baca ayat. Bapak Ibu bayangin, saudara sekalian, setelah sekian lama, mungkin puluhan tahun, saya sholat dan saya nggak bisa menyelesaikan ayat yang saya ucapkan. Saya bisa ucapkan di awal dan saya nggak bisa finishkan ke di akhirnya. Saya sadar bahwa ini karena sesuatu hal yang memang saya tidak biasa lakukan. Setelah puluhan tahun lisan saya tidak pernah mengucapkan asma Allah, tidak pernah mengucapkan kitabullah. Ya, akhirnya itu terjadi. Saya tidak bisa mengucapkan itu. Lisan saya cukup kaku untuk itu. Akhirnya saya coba belajar lagi. Saya coba ulang lagi. Saya coba belajar lagi. Saya coba ulang lagi. Saya ulang lagi. Saya buka Al-Quran lagi. Setelah sekian lama saya tidak pernah menyentuhnya. Setelah sekian lama saya baca lagi. Ayat-ayat pendek saya baca lagi. Akhirnya cukup sampai di situ? Nggak cukup ternyata. Kenapa?